pusat segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Dan tidak ada yang dapat menggantikan-Mu, dan tidak akan pernah ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami mengasihi-Mu lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Kami mengasihi-Mu lebih daripada apapun yang kami miliki Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terus bekerja dalam hidup kami. Biarlah gambar Kristus tercetak dengan sempurna dalam hidup kami, sehingga gambar Kristus itu yang akan nyata lewat hidup kami. Sehingga hidup kami bukanlah kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Biar dunia melihat Kristus lewat hidup kami ya Tuhan. Inilah tujuan, sasaran, rencana-Mu Tuhan yang kekal itu. Tolong kami Tuhan untuk memahami firman-Mu. Tolong kami untuk memahami pewahyuan firman-Mu Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan pewahyuan-Mu, agar kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami, sehingga seluruh hidup kami boleh menuju sasaran yang satu itu, yaitu menggenapi apa yang ada di hati-Mu selama ini. Terima kasih Tuhan. Berbicara sekali lagi kepada kami, ajar kami, Roh Kudus ajar kami, tuntun kami pada seluruh kebenaran Allah, sehingga kami benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu dan mencapai sasaran dari rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Taburkan firman-Mu. Kami sediakan tanah hati yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk menjadi, untuk ditaburi benih firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi roh dan hayat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, melayang-layang di atas kami dan bentuk ulang hidup kami. Oh Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerja dengan kekuatan kuasa Allah yang dahsyat itu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada, biar firman-Mu tertancap dalam hati kami dalam-dalam ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakan tanda-tanda heran dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu Tuhan. Dan berikan keberanian kepada hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan sebagaimana adanya. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami yang penuh dengan kuasa, Yesus Kristus namanya, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Satu Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya mau bicara tentang ekonomi Allah. Dan tolong runtuhkan pengertian ekonomi yang selama ini ada dalam pikiran saudara, karena selama ini pengertian saudara tentang ekonomi sangat sempit. Bagi saudara ekonomi adalah masalah duit, dan saya tidak mau ngomong soal masalah duit pada hari ini, tetapi ekonomi dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan pengertian yang sempit hanya soal pemasukan dan pengeluaran duit. Oke, 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Semua sudah di situ? Belum. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Saya akan menunggu dengan sabar, tapi tolong jangan lama-lama, nanti waktunya keburu habis. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 6. Sudah di situ semua? Baca sama-sama.
ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, saudara-saudara, ada satu istilah yang sangat penting di situ, yaitu ada di dalam ayat yang keempat. Saya ulangi ayat yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Dan berikutnya ini kalimat yang penting, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah. Inilah istilah yang penting. Nah, kata-kata tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah sebetulnya dalam bahasa aslinya cuma 2 kata, saudara-saudara. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Jadi saya mau, ayo kita melihat dari bahasa aslinya kata tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah itu berasal dari kata Yunani, 2 kata Yunani, oikonomian theo. Oikonomian theo. Bisa ditampilkan? Oke, itu oikonomian theo. Nah, kata oikonomian theo kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang langsung, itu adalah ekonomi Allah. Jadi kata ekonomi Allah berasal dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang keempat, yang diterjemahkan dengan istilah tertib hidup keselamatan yang diberikan oleh Allah. Sebetulnya itu adalah istilahnya seharusnya ekonomi Allah. Ya saudara. Nah, kata theo kita semua tahu bahwa theo itu artinya Allah dalam bahasa Yunani. Walaupun saudara nggak memahami bahasa Yunani sepenuhnya, saya percaya kalau theo mah tahu bahwa itu Allah. Oikonomian itu berasal dari kata oikonomos. Kata apa? Akar katanya oikonomos yang artinya ekonomi dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris itu juga diterjemahkan dengan istilah ekonomi, oikonomos. Oikonomos sebetulnya gabungan dari 2 kata juga, yaitu oikos dan nomos. Saya sedang membahas tentang pengertiannya sekarang. Oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga atau keluarga. Nomos artinya hukum, pengaturan atau pengelolaan. Jadi oikos nomos atau oikonomos atau ekonomi sebetulnya artinya adalah pengaturan atau hukum atau pengelolaan dalam rumah tangga Allah, karena ada teonya di situ. Jadi pengertian ekonomi Allah secara etimologi atau secara asal-usul kata adalah aturan rumah tangga Allah, secara sederhananya gitu. Pengaturan atau pengelolaan dalam rumah tangga Allah, dalam keluarga Allah. Itu pengertian secara etimologinya. Saya harap saya tidak kecepatan ya. Oke, bisa kita lanjut? Nah, jadi kata ekonomi Allah itu terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang keempat, yang diterjemahkan sebagai tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah. Sebetulnya itu adalah ekonomi Allah, oikonomian theo. Nah, secara etimologi, ekonomi Allah berarti adalah hukum, pengaturan atau pengelolaan dalam rumah tangga Allah atau dalam keluarga Allah. Nah, sekarang saya mau masuk kepada pengertian secara definisinya. Ya, untuk membahas pengertian secara definisinya, saya mengambil pengertian ekonomi secara umum yang saya ambil dari Wikipedia. Jadi saudara bisa cek di Wikipedia. Ekonomi manusia saya sebutnya, ini ekonomi yang umum pengertiannya. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari
perilaku atau kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Saya kasih tebal dan garis bawah sebetulnya. Itu nggak ada tebal dan garis bawahnya. Jadi saya kasih huruf tebal dan garis bawah, perilaku atau kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya. Lalu saya garis tebal juga dan garis bawah, saya kasih huruf tebal dan garis bawah, menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok. Jadi kata kuncinya adalah usaha atau kegiatan manusia dalam mengelola dan menyalurkan. Itu kata kuncinya, saudara. Dan secara definisi, saya bisa mendefinisikan bahwa ekonomi Allah adalah pengaturan dan pengelolaan ilahi dalam keluarga Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia. Karena ekonomi adalah mengelola sumber daya untuk menyalurkan kepada berbagai individu. Nah, Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia. Allah ingin menyalurkan sumber daya Allah dirinya sendiri kepada manusia. Jadi ekonomi Allah adalah pengaturan dan pengelolaan ilahi dalam keluarga Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia dan kemudian diekspresikan lewat manusia. Nah, dari pengertian itu ada dua sasaran dalam ekonomi Allah. Pertama adalah Allah disalurkan ke dalam diri manusia. Itu sasaran pertama. Lalu sasaran yang kedua adalah Allah yang telah disalurkan ke dalam diri manusia itu diekspresikan melalui manusia. Itu sasaran ekonomi Allah yang kedua. Jadi ada dua sasaran dalam ekonomi Allah, dalam hukum pengaturan dalam keluarga Allah. Yang pertama adalah Allah disalurkan ke dalam diri manusia. Itu sasaran pertama. Lalu sasaran kedua, setelah Allah disalurkan ke dalam diri manusia, Allah yang telah disalurkan ke dalam diri manusia itu diekspresikan lewat manusia. Itu sasaran ekonomi Allah yang kedua. Nah, sekarang mari dengan pengertian yang seperti ini kita baca ulang ayatnya tadi. Jadi mungkin kita akan lebih memahami ayatnya kalau sudah mengerti istilah ekonomi Allahnya. Saya harap semua sudah memahami pengertian ekonomi Allahnya ya saudara. Mengapa kita harus membahas ini? Karena ini pusat dari perjanjian baru, ekonomi perjanjian baru. Kalau saudara membaca seluruh Alkitab, dari zaman Adam dan Hawa, Allah telah punya rencana seperti ini. Dia ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Makanya manusia diciptakan dengan satu organ yang namanya roh. Roh adalah organ untuk menampung Allah, untuk menjadi wadahnya Allah. Ya, mengapa harus diciptakan dengan roh? Dari seluruh makhluk hidup hanya manusia yang memiliki roh. Mengapa harus memiliki roh? Karena Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri ke dalam manusia. Ya, itu sebabnya manusia memiliki roh, karena roh adalah organ untuk menampung Allah atau untuk menerima Allah dan untuk bersekutu, berkontak dengan Allah. Ayo kita baca kembali 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6 dengan pengertian yang baru tentang ekonomi Allah. Saya sambil mengartikannya kira-kira gitu ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Jadi Rasul Paulus mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus. Mengapa Rasul Paulus harus mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus? Kalau Rasul Paulus sampai mendesak seseorang untuk tinggal di Efesus, berarti ada satu tujuan yang penting untuk dilaksanakan oleh Timotius. Karena dia mendesak, berarti kebutuhannya juga mendesak. Ya.
Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu. Tujuan Rasul Paulus mendesak Timotius agar tinggal di Efesus adalah agar menasehatkan orang-orang tertentu. Ini tujuan yang mendesak itu, saudara, menasehatkan orang-orang tertentu. Rupanya di Efesus sedang terjadi sesuatu kerusuhan rohani, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Apa nasihat yang harus disampaikan oleh Timotius? Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Apa maksudnya ajaran lain? Ajaran lain yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah segala ajaran yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi Allah. Ajaran yang lain yang dimaksud oleh Paulus adalah semua ajaran yang tidak berkaitan dengan ekonomi Allah, yang tidak bertujuan untuk menyelesaikan ekonomi Allah, jangan diajarkan. Larang orang-orang itu untuk mengajarkan ajaran yang lain yang tidak berkenaan, yang tidak berkaitan, yang tidak berhubungan dengan sasaran ekonomi Allah, yaitu Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia, dan manusia yang telah menerima Allah harus mengekspresikan Allah melalui dirinya itu. Jadi semua ajaran yang tidak ada kaitannya dengan sasaran ekonomi Allah ini jangan diajarkan. Kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus sering memberikan istilah ajaran sehat, ajaran yang tidak sehat. Ajaran sehat yang dia maksud adalah ajaran yang mencapai sasaran ekonomi Allah, yaitu Allah menyalurkan dirinya kepada manusia, dan manusia yang telah menerima Allah, penyaluran diri Allah, mengekspresikan Allah lewat kehidupannya. Semua ajaran harus mencapai sasaran ini. Kalau ada ajaran yang tidak mencapai sasaran ini, itu disebut oleh Rasul Paulus ajaran yang tidak sehat. Karena ajaran itu membawa kita menyeleweng dari sasaran ekonomi Allah, membawa kita menyimpangkan kita dari sasaran ekonomi Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus merasa mendesak untuk menyuruh atau mendesak Timotius untuk tetap tinggal di Efesus, supaya dia bisa menasehatkan orang-orang tertentu yang mulai mengajarkan ajaran lain yang tidak sesuai dengan ekonomi Allah. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Oke, ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan ekonomi Allah dalam iman. Saya langsung terjemahkan sebagai ekonomi Allah, tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di situ. Saya harap saudara paham. Apakah semuanya nyambung? Ya, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus berkata, jangan mengajarkan ajaran lain yang tidak berkaitan dengan ekonomi Allah, karena kalau orang mengajarkan ajaran lain yang tidak berkaitan dengan ekonomi Allah, itu ajaran yang kurang sehat, ajaran yang tidak sehat, tidak sesuai dengan Alkitab. Karena kalau kita membaca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh isinya menjadi satu kesatuan untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Sasaran perjanjian baru, mengapa ada perjanjian baru, mengapa Yesus harus mati dan bangkit dan naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan untuk mencapai satu sasaran ini, yaitu Allah tersalur ke dalam diri manusia, dan manusia yang telah menerima penyaluran diri Allah mengekspresikan Allah lewat kehidupannya. Inilah yang disebut dengan sasaran ekonomi Allah, saudara-saudara. Nah, Rasul Paulus berkata, jangan menoleh kepada ajaran lain yang tidak berkaitan dengan sasaran ekonomi Allah. Dan jangan juga sibuk dengan urusan yang lain yang bukan ekonomi Allah, yang bukan berkaitan dengan ekonomi Allah dalam iman. Karena ekonomi Allah bisa terlaksana hanya dalam iman, bukan dalam perbuatan baik.
Ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi mengapa Rasul Paulus mau menasehatkan orang-orang itu melalui Timotius? Ini timbul dari kasihnya. Kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Paulus mau supaya semua jemaat Tuhan fokus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah dan bukan yang lain. Karena pada zaman itu ada banyak ajaran, ada banyak hal yang menyimpangkan manusia atau orang Kristen dari sasaran ekonomi Allah. Dua ajaran yang paling paling marak pada waktu itu adalah ajaran yang berasal dari aliran Yunani, Gnostik. Ini adalah ajaran yang baik. Ini adalah ajaran filsafat untuk mengajarkan orang berbuat baik, hidup secara baik. Yang saya sebut dengan ajaran mungkin ajaran etika. Lalu ajaran yang kedua yang menjadi sumber permasalahan pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang mau kembali mengajarkan Taurat. Taurat adalah ajaran moral atau ajaran agama. Sedangkan Gnostik adalah ajaran etika. Apakah semuanya baik? Baik. Tapi permasalahannya adalah nggak sesuai dengan ekonomi Allah, nggak berkaitan dengan ekonomi Allah. Kita diajarkan untuk berbuat baik, oke. Lalu setelah berbuat baik apa? Sedangkan ekonomi Allah tidak mengajarkan kita untuk berbuat baik. Ekonomi Allah mengajarkan kita untuk menerima Allah, menjadi wadah bagi Allah, menampung Allah, lalu mengekspresikan Allah yang ada di dalam diri kita. Itu berbeda dengan berusaha berbuat baik. Itu berbeda dengan ajaran agama, ajaran moral, ajaran etika yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Sayangnya ada banyak ajaran dalam gereja merupakan atau sama dengan ajaran moral dan ajaran agama. Kita sering berkata kekristenan bukanlah agama, betul? Semua saudara percaya itu? Bahwa kekristenan bukanlah agama. Apa itu agama? Agama berasal dari dua kata, a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Agama adalah usaha manusia untuk membuat hidupnya tidak kacau. Dan usahanya adalah dengan berusaha mendekati Allah, belajar agama supaya hidupnya tidak kacau. Itulah agama. Dan kita sering berkata kekristenan bukanlah agama. Tapi sayang 1000 kali sayang. Yang kita ajarkan justru pengajaran agama. Walaupun kita sering berkata kekristenan bukanlah agama. Kekristenan juga tidak sama dengan pengajaran moral. Maaf kata. Tapi sayang 1000 kali sayang, yang sering diajarkan dalam gereja adalah pengajaran moral, bukan kekristenan. Inilah yang Paulus maksudkan dengan ajaran lain yang tidak berkaitan dengan ekonomi Allah. Saya harus ngomong terus terang buat saudara, kita tidak dipanggil untuk berbuat baik. Sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang baik. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi orang baik. Tuhan memanggil kita untuk mengekspresikan dirinya, bukan sekedar menjadi orang baik. Kalau saudara menjadi orang baik tapi engkau tidak mengekspresikan Kristus lewat hidupmu, engkau menyeleweng dari sasaran ekonomi Allah. Engkau menyimpang dari sasaran ekonomi Allah. Itu sebabnya Paulus merasa perlu untuk
Timotius diam di Efesus supaya bisa membereskan masalah-masalah ini, supaya semua orang percaya pada waktu itu yang sudah menyimpang dari sasaran ekonomi Allah bisa dikembalikan fokusnya untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Dan saya berdoa supaya kita menangkap semuanya ini. Kita harus mencapai sasaran ekonomi Allah. Kita tidak mau jadi orang Kristen yang baik, kita tidak mau jadi orang Kristen yang benar, bahkan kita tidak mau dikenal sebagai orang Kristen yang begini dan begitu. Kita mau dikenal sebagai ekspresi Kristus. Itu saja. Dan itu yang harusnya menjadi tujuan kita. Ayat 6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Jadi Rasul Paulus mensinyalir ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Ada orang yang telah menyimpang dari sasaran itu, yaitu sasaran ekonomi Allah. Saya berdoa gereja di tempat ini, kita tidak pernah dan tidak akan lagi pernah menyimpang dari sasaran ekonomi Allah. Mungkin kita pernah menyimpang dari sasaran ekonomi Allah, tapi sejak hari ini ayo kita deklarasikan, kita mau mencapai sasaran ekonomi Allah. Kita mau menerima Allah sebagai kehidupan kita mau menerima Allah sebagai hayat kita, dan kita mau mengekspresikan kehidupan Allah lewat hidup kita itu, saudara-saudara. Inilah sasaran rencana Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal. Dan itulah sasaran Allah menciptakan manusia. Itulah sasaran Allah menciptakan manusia di antara dua pohon. Itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Manusia diciptakan dengan organ roh untuk menerima kehidupan Allah dari pohon kehidupan. Sedang pohon pengetahuan menggambarkan kehidupan iblis. Jadi ada dua pilihan yang ada di hadapan manusia, mau menerima kehidupan Allah atau mau menerima kehidupan iblis. Dan sayangnya manusia menerima kehidupan iblis dan bukan kehidupan Allah. Manusia pertama telah gagal. Itu sebabnya dikirim manusia kedua, Yesus Kristus namanya. Amin, saudara-saudara. Yesus Kristus tidak gagal, dan Yesus Kristus telah menjadi pohon kehidupan yang seharusnya kita terima. Dan sekarang pun kita berada di antara dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Dan sebagai orang Kristen pun kita tetap ada di antara dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Pohon kehidupan adalah Kristus yang sudah berpindah ke dalam roh kita. Sedangkan pohon pengetahuan sudah berpindah ke dalam tubuh dosa kita, tubuh maut kita. Dan kita atau aku ada di dalam jiwa. Jiwa adalah aku kita, persona kita, kepribadian kita. Itu sebabnya sampai saat ini jiwa ada di antara dua pohon. Pohon kehidupan yang ada dalam roh dan pohon pengetahuan yang ada di dalam tubuh manusia. Makanya Paulus berkata, tubuhku ini tubuh dosa, tubuh maut. Apa itu tubuh dosa? Tubuh dosa adalah tubuh yang kecenderungannya berbuat dosa. Apakah orang Kristen masih bisa berbuat dosa? Jelas masih bisa. Kalau orang Kristen hidup berdasarkan pohon pengetahuan, berdasarkan tubuh dosa, maka mereka akan jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau orang Kristen mengambil pohon kehidupan yang ada dalam rohnya, yaitu Kristus Yesus, menjadi hayatnya, menjadi hayat jiwanya, menjadi hayat alamiahnya, bukan aku lagi tapi Kristus, maka orang Kristen tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Akan tiba waktunya kita mendeklarasikan orang Kristen tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Gereja Tuhan tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Gereja Tuhan anti dosa. Gereja Tuhan mengalahkan dosa. Karena kita memilih pohon kehidupan yang ada di dalam roh kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Siapa namanya? Amin, haleluya. Tetapi ada beberapa orang yang telah menyimpang dari sasaran ini.
Dan kalau kita melihat keadaan gereja sekarang, saya harus terus terang kepada saudara, ada banyak orang yang telah menyimpang dari sasaran ekonomi Allah ini, saudara-saudara. Itu sebabnya, ayo gereja Tuhan, ayo jemaat Tuhan, jangan kita mengecewakan Tuhan lagi. Ayo kita mengerti isi hati Allah sejak semula. Kalau saudara baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mengapa Kristus harus turun, mengapa Kristus harus mati, harus bangkit, semua adalah tujuannya untuk mencapai sasaran ekonomi Allah, supaya Allah bisa tersalur ke dalam diri manusia, dan manusia yang telah menerima Allah bisa mengekspresikan Allah. Sekarang ayo kita membahas bagaimana caranya ekonomi Allah bekerja, bagaimana caranya Allah berusaha, atau bagaimana kegiatan Allah, usaha Allah, pekerjaan Allah dalam menyelesaikan ekonomi Allah, yaitu menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia. Ini sasaran yang pertama yang dilakukan oleh Allah, yaitu menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia. Bagaimana caranya ekonomi Allah bekerja seperti ini? Caranya adalah melalui Allah Tritunggal, saudara-saudara. Itu sebabnya mengapa Allah kita berbeda dengan Allah yang lain. Saudara boleh menyeberang lautan, mendaki gunung dan perbukitan kemanapun, dan mencari Allah yang seperti Allahnya kita, nggak ada. Nggak ada satupun Allah di dunia ini dari berbagai agama yang ada, yang Allahnya itu Tritunggal, nggak ada. Cuma kita. Mengapa Allah kita harus Allah Tritunggal? Karena melalui Allah Tritunggal lah Allah mencapai sasaran ekonominya. Mengapa Allahnya orang lain tidak memiliki Allah Tritunggal seperti kita? Karena mereka tidak memiliki ekonominya. Karena mereka tidak memiliki sasaran ekonomi Allah, yaitu menyalurkan diri mereka ke dalam diri manusia. Mereka hanya mau menguasai manusia. Tetapi Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia. Itu sebabnya Allah adalah Allah Tritunggal dan manusia diciptakan secara tripartit, yaitu terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Supaya manusia bisa menerima Allah yang mau menyalurkan dirinya kepada manusia. Oke, bagaimana caranya ekonomi Allah bekerja melalui Allah Tritunggal? Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, saudara bisa catat, Allah Bapa diwujudkan di dalam Allah Anak. Allah Bapa diwujudkan di dalam Allah Anak. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita semua untuk memahami pewahyuan yang sangat mendasar dan mendalam ini. Saya berdoa supaya Tuhan membukakan mata hati kita untuk mengerti apa yang disampaikan. Yang pertama, Allah Bapa diwujudkan di dalam Allah Anak. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Kita baca dulu 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah, siapa dia di sini? Allah. Allah lah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Allah Bapa adalah Allah yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, dan tak seorang pun pernah melihat dia, dan tidak seorang pun dapat melihat dia. Nah, kalau Allah cuma Bapa yang berada di dalam terang yang tak terhampiri itu, tidak ada seorang pun bisa menghampiri Allah Bapa, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah Bapa. Bagaimana caranya Allah bisa tersalurkan kepada manusia kalau Allah cuma Allah Bapa, saudara-saudara? Nggak mungkin Allah yang tak terhampiri itu dan tak terlihat dan tidak bisa dilihat oleh manusia itu bisa disalurkan kepada manusia. Bahkan manusia tidak bisa mengenal dia karena dia tak terhampiri dan tak terlihat oleh manusia. Tidak ada seorang pun pernah melihat dia dan tidak ada seorang pun dapat melihat dia. Kalau Allah cuma Allah Bapa seperti itu, maka kita tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan Allah secara langsung. Betul, saudara-saudara? Itu sebabnya Allah Bapa yang tak terhampiri, Allah Bapa yang tak terlihat dan tak dapat dilihat itu harus mewujudkan dirinya supaya bisa terhampiri dan bisa dilihat.
Itulah sebabnya Allah Bapa mewujudkan dirinya di dalam Allah Anak. Dan Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus namanya. Yohanes 1 ayat 18. Saudara mungkin catat saja ayatnya, saya bacakan ayatnya, saudara simak baik-baik apa yang saya bacakan supaya saya nggak membuang waktu untuk nungguin saudara cari ayat firman gitu ya. Yohanes 1 ayat 18 berkata seperti ini, perhatikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita setuju, tadi juga dikatakan seperti itu. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapakah anak tunggal Allah? Yesus Kristus. Tapi bagaimana Yesus Kristus anak tunggal Allah itu yang ada di pangkuan Bapa? Kalau dia cuma ada di pangkuan Bapa, dia tidak bisa mewujudkan Allah, dia tidak bisa menyatakan Allah. Dia turun menjadi manusia. Di dalam manusia Yesus Kristus, dan itu sebabnya di dalam diri Yesus Kristus Allah yang tak terhampiri menjadi terhampiri, dan Allah yang tak terlihat menjadi terlihat. Ada wujudnya yang bisa dihampiri, yang bisa disentuh, yang bisa terlihat. Makanya Allah harus berinkarnasi menjadi manusia, supaya Allah yang tadinya tak terhampiri menjadi terhampiri, supaya Allah yang tadinya tak terlihat menjadi terlihat. Dan sekarang Yesus Kristus menjadi wujud yang kelihatan dari Allah. Ibrani 1 ayat 3a. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus Kristus sang manusia Allah, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah, dalam Kristuslah, dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tanpa Yesus Kristus sang manusia Allah itu, maka Allah tidak dapat terhampiri dan tidak dapat terlihat. Tapi sekarang kepenuhan Allah ada di dalam tubuh jasmania Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kata Filipus kepadanya, Filipus ini murid Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus minta supaya Tuhan Yesus menunjukkan Bapa. Kalau yang disebut Bapa maksudnya adalah Allah, saudara. Kalau yang disebut Tuhan maksudnya adalah Yesus. Kalau yang disebut Roh maksudnya adalah Roh Kudus. Jelas ya saudara? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus tuh mau lihat Bapa gitu loh saudara. Dia minta Tuhan menunjukkannya, karena kan dia pikir Tuhan ini dekat dengan Bapa gitu loh saudara. Jadi bisa menunjukkan kepada dia Bapa itu. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi permintaan Filipus supaya Tuhan menunjukkan Bapa kepadanya menunjukkan bahwa dia belum mengenal Yesus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalau dia mengenal Yesus sebagai Allah, dia nggak perlu minta ditunjukin Allah lagi gitu loh saudara. Ya, jadi ayat yang ke-9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hei Filipus, kemana aja lu? Kira-kira gitu saudara, bahasa sehari-harinya. Engkau telah lama bersama-sama aku, engkau belum kenal aku juga. Lah, kalau kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Bagaimana mungkin kamu mau minta ditunjukin Bapa lagi? Kamu lihat aku itu, kamu lihat Bapa. Nggak kenal ini saudara. Ayat 10. Tidak percayakah engkau? Jadi ketidakpengenalan Filipus berasal dari ketidakpercayaan.
Orang yang tidak percaya Tuhan tidak mungkin mengenal Tuhan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapa tuh di dalam aku ini cuma mengekspresikan Bapa loh. Kamu nggak paham, kamu nggak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Lalu ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus bilang sama Filipus ketika Filipus minta ditunjukkan Bapa. Yesus bilang, pus. Kemana aja kamu itu? Kamu telah ngumpul sekian lama sama aku, kamu belum kenal aku. Kamu lihat aku itu sama dengan melihat Bapa, karena Bapa ada di dalam aku. Akan tiba waktunya kita akan bisa berkata seperti itu juga. Kamu lihat aku tuh lihat Kristus, karena Kristus ada di dalam aku. Aku cuma mengekspresikan Kristus. Kristus berhasil mengekspresikan Bapa secara penuh, itu sebabnya dia berkata, yang aku katakan itu bukan aku yang berkata, tapi Bapa. Nah, sekali waktu kita harus bisa berkata seperti itu juga. Aku ngomong ini bukan dari aku loh, tapi Kristus yang ngomong di dalam aku, cuma melalui aku, tapi bukan dari aku. Ini cerita tentang mengekspresikan Bapa yang full. Dan kita harus mencapai itu juga, saudara-saudara. Jadi Yesus bilang, percayalah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi kamu nggak perlu cari Bapak-Bapak lagi. Kamu lihat aku sudah lihat Bapa. Kamu lihat aku sudah lihat Allah. Kamu mau ketemu Allah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu lihat aku, lihat Allah. Kamu terima aku, terima Allah. Kamu percaya aku, percaya Allah. Itu saudara. Jadi Bapa mewujudkan dirinya, menggarapkan dirinya, menuangkan sepenuhnya keberadaannya di dalam Yesus Kristus. Dan dia menjadi manusia. Dan siapapun yang menerima Yesus, menerima Allah. Siapapun yang menolak Yesus, menolak Allah. Betul saudara? Siapapun yang percaya Yesus, percaya Allah. Siapapun yang menolak Yesus, tidak percaya Yesus, tidak percaya Allah. Jadi tahap pertama dari perwujudan ekonomi Allah, usaha Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri kepada manusia Allah adalah Allah mewujudkan dirinya di dalam anak, yaitu Yesus Kristus. Dan dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Bapa ada di dalam anak dan anak ada di dalam Bapa. Nah, jangan salah mengerti, karena seringkali saudara berpikir Bapa ada di dalam anak, berarti sorga kosong. Bapa nggak ada di dalam sorga, ada di dalam anak. Lah, saudara, Bapa menuangkan sepenuhnya keberadaannya di dalam Kristus, tapi Bapa tetap ada di dalam sorga. Itu sama seperti kalau saya berkata, Kristus ada di dalam saya, betul? Nah, jangan saudara berpikir, berarti Kristus ada di dalam saya, berarti Kristus tidak ada di dalam sorga. Lah, kan ada ayat Alkitab yang berkata, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Jadi Kristus ada di mana? Ada di dalam kita, iya. Terus di sorga ada enggak? Ya ada. Jangan bingung, namanya juga Allah. Namanya juga Allah Tritunggal. Nih Bapak menuangkan sepenuh-penuhnya
kebapaannya, kealahannya ke dalam diri anak. Tapi bapaknya nggak hilang. Bapak ada di dalam anak, tapi bapaknya juga masih ada dong. Masa bapaknya hilang? Masa Allah hilang? Gimana sih saudara? Pantesan suka kehilangan Allah, cari-cari Allah terus. Jadi Bapa di dalam surga yang turun ke dalam dunia itu Allah anak menjadi manusia. Tapi di dalam Allah anak ada Allah Bapa. Allah Bapa mewujudkan dirinya di dalam Allah anak. Dan dia menjadi manusia supaya dia menjadi Allah yang terhampiri dan bisa terlihat. Dalam proses mewujudkan sasaran ekonomi Allah. Semua paham saudara? Makanya seluruh Alkitab bicara tentang pusatnya Kristus. Karena Kristus adalah kunci untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Itu sebabnya kita harus fokus kepada hal ini saudara-saudara. Jadi tahap pertama dalam usaha ekonomi Allah ini adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia, Allah Bapa diwujudkan dalam Allah Anak. Itu tahap pertamanya. Tahap keduanya Allah Anak diwujudkan di dalam Allah Roh. Nah, saya ulangi saudara-saudara supaya saudara lebih paham. Saat Yesus ada di dunia, apakah Allah tetap Tritunggal? Tetap. Apakah Allah Bapa tetap ada? Tetap ada. Allah Anak tetap ada? Tetap ada. Allah Roh tetap ada? Tetap ada. Pada waktu Yesus dibaptis, itulah penampakan Allah Tritunggal. Langit terbuka dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa di sorga, Allah Anak di dunia, di bumi, lalu Allah Roh datang dalam bentuk burung merpati, ada di atas Yesus. Jadi selama Yesus di dunia, Allah Bapa dan Allah Roh selalu terlibat dalam pekerjaan mencapai sasaran ekonomi Allah. Jadi Allah Tritunggal tidak pernah lepas, selalu bersama-sama dari awal permulaan dunia, sebelum dunia dijadikan, dari kekal sampai kekal. Allah Tritunggal nggak pernah terpisah, selalu bersama-sama. Namanya juga Tritunggal. Tri tapi tunggal, tunggal tapi tri, saudara-saudara. Ini berbeda dengan Tri Yuliana. Ya saudara, Tritunggal itu 3 tapi 1, 1 tapi 3, saudara. Nah, tahap yang kedua dari mencapai sasaran ekonomi Allah yang dilakukan di dalam Allah Tritunggal adalah Allah Anak yang di dalamnya ada Allah Bapa, itu diwujudkan di dalam Allah Roh. Karena begini saudara, Bapa ada di dalam Yesus. Semua paham sampai di sini? Yesus ada di dalam tubuh manusia. Ya kan? Nah, kalau Yesus ada dalam tubuh manusia, bagaimana mungkin Yesus yang dalam tubuh manusia itu bisa disalurkan ke dalam diri manusia? Sedangkan organ penerima organ penerima Allah dalam diri manusia adalah roh. Roh hanya bisa menerima roh. Roh hanya bisa berkontak dengan roh. Nggak bisa manusia masuk ke dalam roh, saudara-saudara. Itu sebabnya harus memasuki tahap yang kedua. Allah Anak yang sekarang adalah manusia itu, yang telah menjelma jadi manusia itu, harus dituangkan kembali di dalam roh. Dan itu sebabnya mengapa Yesus harus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus yang turun setelah Yesus naik ke sorga adalah Roh Kudus yang isinya sudah ada di dalamnya Allah Anak Yesus Kristus, yang di dalamnya ada Allah Bapa itu loh. Makanya Roh Kudus setelah kenaikan Yesus ke sorga, yang turun itu adalah Roh Kudus yang lengkap. Kalau istilah yang suka dipakai al-muhid, lengkap, utuh. Semua kealahan ada di dalam Roh Kudus ini, saudara-saudara. Jadi bagaimana ceritanya Allah Anak diwujudkan di dalam alam roh? Coba saya bacakan beberapa ayat buat saudara. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-20.
Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 20. Semua bisa mengikuti saya? Yang di rumah tolong ikuti saya, harap bisa mengikuti juga. Jangan jalan-jalan. Ayat 16 sampai ayat 20 Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini menjelang kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ya. Yaitu roh kebenaran. Nah, kata roh kebenaran, kata kebenaran di situ dalam bahasa Yunani, kata kebenaran di situ sama artinya dengan kata realitas. Jadi bisa juga diterjemahkan sebagai roh realitas. Apa itu roh realitas? Itu adalah realitas Kristus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Roh itu. Bukan Yesus yang diam di dalam mereka atau kita, tapi roh itu saudara-saudara. Lalu ayat 14, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah tadi Yesus bilang roh itu akan datang diam di dalam kamu. Tapi sekarang Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi yang datang ini siapa? Roh Kudus atau Kristus? Ya sama-sama saja. Kristus ada di dalam Roh Kudus itu. Makanya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang masuk ke dalam kita siapa jadi? Kristus atau Roh Kudus? Kristus di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus tolong kami. Oke, lanjut ayat yang ke 19. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Aku hidup, kamu pun akan hidup. Mengapa? Karena kita menerima kehidupannya itu. Kehidupan Kristus yang dibawa oleh Roh Kudus ke dalam roh kita. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, perhatikan, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam dirimu, berdiam di dalam dirimu, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi siapa yang di dalam, siapa yang di luar? Semuanya di dalam. Ini menggambarkan kita tinggal bersama-sama dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh itu. Di mana? Di dalam roh kita. Karena Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Dan di dalam Roh Kudus itu ada Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itu ada Allah Bapa. Jadi kepenuhan Allah ada di dalam roh kita. Paham ya saudara ya? Lalu 1 Korintus 15 ayat 45 saya ambil dari terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Bunyinya demikian, dalam Alkitab tertulis begini, manusia yang pertama, yakni Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang memberi hidup. Saudara harus paham bahwa di hadapan Allah manusia itu cuma dua. Manusia pertama dan manusia kedua. Manusia pertama Adam, manusia kedua Kristus. Di hadapan Allah manusia cuma dua macam. Manusia pertama, manusia kedua. Manusia pertama Adam, manusia kedua Kristus. Orang-orang yang menolak Yesus adalah manusia Adam. Orang-orang yang menerima Yesus adalah manusia Kristus. Sudah paham ya? Jadi di hadapan Allah manusia itu cuma dua, manusia Adam atau manusia Kristus. Gitu. Semua orang yang masih ada di dalam dosa dan maut itu manusia Adam. Tapi semua orang yang telah bebas dari dosa dan maut itu manusia Kristus, manusia yang ada di dalam Kristus. Gitu ya. Jadi di hadapan Allah, Allah melihat kita semua manusia cuma dari sudut dua manusia,
Adam atau Kristus. Kalau dia melihat di dalam diri kita itu Adam, berarti saudara bukan milik Allah. Tetapi kalau Allah melihat di dalam diri kita itu Kristus, saudara adalah milik Allah. Jelas saudara? Cuma soal Adam atau Kristus, bukan soal dirimu. Bukan soal kita lagi, tapi Kristus. Mengapa kita bisa menghadap Allah? Karena ada Kristus di dalam kita. Dan mengapa kita bisa menghadap Allah? Karena kita mempersembahkan Kristus yang ada di dalam kita. Tanpa Kristus kita tidak ada seorang pun bisa melihat Allah, tidak ada seorang pun bisa berjumpa dengan Allah. Jadi Allah melihat Kristus di dalam kita, baru dia menerima kita. Dia tidak pernah melihat kita. Dia melihat Kristus di dalam kita. Bersyukurlah saudara. Haleluya. Nah, di dalam terjemahan yang baru, itu roh yang memberi hidup itu diterjemahkan dengan istilah roh yang menghidupkan. Itu sebetulnya kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah roh yang memberi hidup. Karena roh itu memberi kehidupan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus itu masuk ke dalam roh kita, membawa kehidupan Kristus yang adalah kehidupan Allah itu di dalam diri kita, dan kehidupan Allah yang dibawa oleh Roh Kudus ke dalam diri kita itulah yang membuat roh kita menjadi hidup. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, roh kita menjadi mati. Tapi setelah Kristus masuk dalam diri kita, Roh Kudus masuk membawa kehidupan Allah yaitu Kristus sendiri, maka roh kita menjadi hidup. Ya saudara-saudara, jadi Yesus disebut roh pemberi hidup. Padahal kita tahu bahwa roh pemberi hidup adalah Roh Kudus. Jadi ini Yesus atau Roh Kudus sama-sama saja, karena Kristus ada di dalam roh, roh ada di dalam Kristus. Paham ya saudara? Sama seperti kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi ayat Alkitab berkata, jika roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah yang diam di dalam kita. Tapi belakangan kalimatnya adalah, jika orang tidak memiliki roh Kristus. Harusnya kan Roh Kudus. Jadi Roh Kristus atau Roh Kudus sama saja. Roh Kristus adalah Roh Kudus adalah Roh Kristus. Sama seperti Kristus adalah Bapa, Bapa adalah Kristus. Halo, selamat siang semuanya. Are you still there? Jadi dulu saya bingung, ini Roh Kristus atau Roh Kudus? Ya sama-sama saja. Roh Kristus ya Roh Kudus, Roh Allah ya Roh Kristus. Allah ya Kristus, Kristus ya Allah. Kristus ya roh itu adalah Kristus itu, gitu loh saudara. Namanya juga Allah Tritunggal. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, saya ulangi, Allah disalurkan ke dalam diri manusia, mencapai sasaran ekonomi Allah yang pertama. Jelas? Halo, jelas atau enggak? Ketika kita lahir baru, Allah tersalur ke dalam diri kita. Dia tinggal di dalam roh kita. Telah mencapai sasaran ekonomi Allah yang pertama. Tapi ingat, itu baru sasaran ekonomi Allah yang pertama. Sedangkan sasaran ekonomi Allah ada dua. Yaitu setelah Allah disalurkan ke dalam diri manusia, kita harus mengekspresikan Allah yang sudah ada di dalam kita itu keluar dari diri kita. Itu sebabnya dalam hidup gereja, seluruh aktivitasnya, seluruh ajarannya harus mencapai sasaran kedua dari ekonomi Allah ini. Karena sasaran pertama sudah tercapai dalam hidup gereja. Tapi sasaran kedua belum tercapai dalam hidup gereja. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, ayo fokus pada sasaran ekonomi Allah ini. Jangan kemana-mana. Saudara tahu, penyebab mengapa
gereja tidak bisa mengekspresikan Kristus secara penuh sampai sejauh ini. Sudah berapa tahun umur gereja? Sudah ribuan tahun. Berabad-abad lamanya. Oke, nggak usah ngomong gereja secara korporat, ngomong secara individu, kehidupan orang Kristen. Sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Permisi, numpang tanya, berapa lama saudara jadi orang Kristen? 15 tahun. Setelah jadi orang Kristen 15 tahun, apakah Kristus sudah terekspresi dari hidup saudara? Belum. Mengapa belum? Karena kita memang tidak pernah fokus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah ini. Kita fokus pada kebutuhan, kita fokus pada mujizat, kita fokus pada berkat, kita fokus pada kegiatan, kita fokus pada ini, pada itu, ajaran doktrin, ajaran ini, ajaran itu, ajaran ini, ajaran itu, kita fokus pada ini, pada itu, pada ini, pada itu, tapi kita nggak fokus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Padahal itulah yang seharusnya gereja harus mengekspresikan Allah yang ada di dalam dirinya. Itu sasaran satu-satunya yang harus kita capai di dalam hidup gereja. Kristus ada di dalam kita, oke, itu sudah tidak masalah. Tapi permasalahannya sekarang, bagaimana caranya Kristus yang sudah ada di dalam terekspresi keluar. Lewat hidup gereja, lewat hidup kita masing-masing. Saya sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, bahkan maaf sudah jadi hamba Tuhan bertahun-tahun. Tapi saya harus akui Kristus belum terekspresi secara penuh dalam hidup saya, melalui hidup saya. Mengapa? Karena selama ini saya digendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana saudara-saudara. Salah saya. Kita kemana-mana, tapi kita tidak fokus untuk mengekspresikan Kristus lewat hidup kita. Why? Mengapa? Karena ada terlalu banyak ajaran yang menyimpangkan kita dari sasaran ekonomi Allah. Ada terlalu banyak kesibukan dalam gereja yang menyelewengkan kita dari sasaran ekonomi Allah. Sehingga sasaran pertama telah tercapai. Kristus di dalam kita. It's okay, it's good. Tapi permasalahannya, kalau Kristus cuma di dalam kita, nggak ada efek. Orang dunia tidak akan tahu apa-apa tentang Kristus kalau Kristus cuma di dalam kita. Makanya Rasul Paulus bilang di dalam surat yang lain, Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau Kristus cuma di dalam kita, dia cuma jadi pengharapan akan kemuliaan. Tapi kalau Kristus keluar dari diri kita, itulah kenyataan akan kemuliaan. Nah, kita tidak mau selama-lamanya di PHP-in, saudara. Kita cuma berharap kemuliaan, dunia cuma berharap kemuliaan, tapi tidak pernah melihat kenyataan kemuliaan. Mungkin saudara pun berkata, aku mau melihat kenyataan kemuliaan Allah. Satu-satunya jalan supaya engkau bisa melihat kenyataan akan kemuliaan Allah adalah keluarkan Kristus yang ada di dalam saudara. Kalau Kristus yang di dalam saudara, yang adalah pengharapan akan kemuliaan keluar dari hidup saudara, itulah kenyataan akan kemuliaan. Jadi kapan kita bisa melihat kemuliaan Kristus? Saya nanya, kapan kita melihat kemuliaan Kristus? Kok jawabannya ya? Kapan kita bisa melihat kemuliaan Kristus? Kalau Kristus keluar dari dirimu, 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 Kristus keluar dari dirimu.
Kalau setiap jemaat di tempat ini mengekspresikan Kristus keluar dari hidupnya, gereja ini akan penuh dengan kemuliaan Allah. Itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita harus sadar, kita sudah mencapai separuh dari sasaran ekonomi Allah. Tapi Allah tidak akan berhenti bekerja sampai sasaran ekonomi Allah tercapai sepenuhnya lewat hidup kita. Dan kalau saya mau menggambarkan kepada saudara, seluruh gambaran tentang ekonomi Allah itu ada di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 yang minggu lalu saya khotbahkan. Makanya Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya." Jadi Bapak adalah yang mengusahakan. Bapak adalah pemulanya, Bapak adalah pionirnya, Bapak adalah perencananya, Bapak adalah sumber segala-galanya. Dialah pengusahanya, Dia pemulanya, Dia perencananya, Dia sumber segalanya. Itu sebabnya Dia menuangkan dirinya ke dalam diri Yesus Kristus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Dan setelah Bapa menuangkan dirinya ke dalam diri Yesus Kristus, dalam diri manusia Yesus Kristus itu, maka Yesus itu menjadi pokok anggur. Apa itu pokok anggur? Yang menyalurkan kehidupan. Itu sebabnya kita adalah rantingnya. Kita harus melekat pada pokok anggur untuk apa? Untuk menerima kehidupan. Menerima suplai kehidupan. Suplai kehidupan Allah ada di mana? Ada di dalam pokok, yaitu Yesus Kristus. Lalu siapa yang mengalirkan kehidupan? Roh Kudus. Siapa yang menyuplai? Suplainya ada di mana? Yesus Kristus. Tapi siapa yang mengalirkannya kehidupan Allah ini dari Yesus Kristus kepada carangnya, kepada rantingnya? Itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika kehidupan Kristus terus diserap oleh ranting, kehidupan Kristus terus diserap oleh ranting, semua unsur-unsur yang ada di dalam pokok yaitu Yesus Kristus terserap oleh ranting, dibawa oleh Roh Kudus, dan ranting tidak mematahkan aliran Roh Kudus yang membawa suplai Kristus ke dalam diri sang ranting. Maka dengan sendirinya ranting akan menghasilkan buah. Apa maksudnya menghasilkan buah? Kita mengekspresikan Kristus. Sebanyak yang telah kita serap dari Kristus, sebanyak itulah yang bisa kita ekspresikan dari Kristus. Semakin banyak kita menyerap dari Kristus, semakin banyak kita bisa mengekspresikan Kristus lewat hidup kita. Tapi semakin sedikit kita menyerap dari Kristus, semakin sedikit kita bisa mengekspresikan Kristus dari hidup kita. Itu sebabnya kalau Kristus tidak terekspresi dari hidupmu, engkau akan berkata, "Aku tetap aku." Nyanyinya beda. Bukan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi surah nyanyinya, aku tetap aku. Gitu saudara. Dari selamanya sampai selamanya dirimu tetap dirimu. Yang melankolik akan tetap menjadi melankolik sampai selama-lamanya. Yang kolerik akan tetap jadi kolerik selama-lamanya. Yang sanguin akan tetap jadi sanguin selama-lamanya. Dan engkau tidak pernah mengalami perubahan karena Kristus cuma di dalam engkau, tapi tidak terekspresi lewat dirimu. Kalau orang masih bisa membaca saudara, oh ini kolerik, oh ini sanguin, oh ini melankolik, engkau belum berubah. Engkau masih merepresentasikan dirimu sendiri. Tapi orang kalau sudah nggak bisa tebak dan nggak bisa tahu, kita ini apa ya? Kamu itu apa ya? Dibilang melankolik, enggak juga. Kayak kolerik juga. Tapi dibilang kolerik, enggak juga. Ada sanguin juga. Dibilang sanguin, enggak juga. Mungkin kamu pinguin. Tempat air. Jadi orang susah
ada orang toran air gede dong. Iya, saya tahu penguin toran air ya. Pantas makin lama makin gede penguin. Nah, sampai di mana tadi? Nah, saudara-saudara, kalau orang tanya saudara, kamu lahir tanggal berapa? Oh, berarti bintang kamu Gemini. Pantas kamu kelihatan kayak Gemini gitu, saudara. Berarti saudara belum berubah tuh. Jangan senang. Jangan senang kalau sudah bisa ketebak, oh kamu Gemini nih. Kamu pasti lahirnya antara tanggal segini sampai tanggal segini. Kan ada orang yang suka bintang-bintang gitu, saudara ya. Orang sekarang juga. Tapi kalau orang sudah melihat kita, kamu lahirnya tanggal segitu, harusnya Gemini. Tapi kok kayak bukan Gemini ya? Karena aku Kristus gitu, saudara. Kamu bisa berkata begini, Pus, sudah berapa lama kamu bersama aku, kamu belum mengenal aku. Aku ini di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Makanya kamu gak bisa lihat Gemini lagi, kamu lihat Kristus. Ayo, Kristus bintangnya apa? Ayo, Kristus temperamennya apa? Enggak kebaca. Enggak ada, saudara. Nah, kalau saudara dari kecil dilahirkan sebagai seorang melankolik, lalu sudah besar tetap jadi melankolik, engkau tetap berada sebagaimana kamu ada. Aku tetap aku yang berjalan dengan pikiranku, yaitu kamu, tapi bukan Kristus. Lagunya harus ganti. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Haleluya. Itulah yang seharusnya kita capai, saudara-saudara. Itu sebabnya jangan pernah lupa bahwa kita ini rantingnya. Kita bukan pengusahanya, kita bukan pokok anggurnya. Lalu bagaimana caranya untuk kita menghasilkan buah? Alkitab berkata dalam Yohanes 15, cara satu-satunya untuk kita menghasilkan buah adalah tinggal di dalam Kristus. Maaf ya, maaf kalau rasa keagamaan saudara tersinggung. Saya mau mengatakan seperti ini, maaf ya, Tuhan gak suruh kita untuk banyak berdoa tuh. Tinggal di dalam Kristus. Ada gak orang yang banyak berdoa tapi tidak tinggal di dalam Kristus? Ada gak? Ada. Jadi dari depan sampai belakang ada, saudara. Nah, itu doa yang baik. Lumayan ada satu orang yang bertobat hari ini. Memang kita harus berseru, ampuni aku Tuhan, aku ini manusia celaka gitu loh. Kita harus berseru seperti Rasul Paulus, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu Rasul Paulus bilang, puji syukur terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini. Haleluya. Makanya saudara-saudara, Kristus adalah pusat hidupku.
Itu lagu tadi kata-katanya bagus, cuma nadanya susah, saya lupa. Nggak hafal-hafal nadanya saudara. Saya lebih hafal lagu saya daripada lagu itu. Ya jelas ya. Yesus harus menjadi segala-galanya bagi hidup kita. Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Bagaimana mungkin Yesus tidak menjadi pusat hidup kita dan segala-galanya bagi kita kalau kita tinggal di dalam Dia? Yesus bisa tidak menjadi pusat segala-galanya bagi kita hanya kalau kita berada di luar Dia. Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yang kukatakan ini bukan dari diriku, ini dari Bapa. Bapa cuma pakai mulutku loh. Cuma pakai pikiranku, pakai mulutku untuk berkata-kata. Yang aku lakukan, yang aku perbuat, ini bukan diriku, tapi Bapa. Kalau kamu gak percaya sama aku, percaya setidak-tidaknya pada pekerjaan. Lihat dong, itu pekerjaan Bapa bukan? Sekali waktu saya harap kita semua bisa berkata seperti itu. Ini saya berkata bukan dari diriku loh. Ini Kristus yang berkata-kata di dalam aku, melalui aku. Aku cuma dipakai pikirannya dan mulutnya. Tapi pengkhotbah zaman sekarang semuanya ceritanya tentang aku terus, saudara-saudara. Bukan tentang Kristus. Cerita kesana kemari. Makanya sekarang maafkan saya. Dulu saya berani berkata, saya doa 2 jam sehari. Sekarang saya nggak berani berkata seperti itu. Saya pikir-pikir, saya merenung, saudara. Ngapain saya kasih tahu orang saya doa 2 jam sehari? Apa pentingnya orang tahu saya doa 2 jam sehari, 3 jam sehari, 6 jam sehari? Apa pentingnya orang tahu apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan? Apa pentingnya, saudara? Lalu mengapa saya mengatakan itu? Selidik punya selidik. Ujung-ujungnya supaya orang menganggap aku hebat. Wih, doa 2 jam sehari, aku gak bisa seperti Bapak. Aku doa cuma 10 menit, Pak. Itu menunjukkan saya lebih superior dari kebanyakan saudara. Lalu buat apa? Makanya sekarang saya nggak mau kasih tahu. Apapun yang terjadi antara saya dengan Bapak, saya nggak mau kasih tahu saudara. Biar saudara nggak tahu semua. Aduh, ada yang minta dikasih tahu lagi. Lucu sekali sih saudara. Aduh. Iya. Nanti saya kasih tahu sedikit lah ya. Saya kasih bocoran sedikit lah ya. Tapi tahu nggak? Rasanya lebih sejahtera seperti itu, saudara-saudara. Apa gunanya? Dulu alasan saya adalah untuk memotivasi saudara. Supaya saudara jadi rajin berdoa, supaya saudara juga jadi mau berdoa. Mau tanya, berhasil atau enggak? Saudara bukan berdoa, sekarang malah nyalahin saya tuh. Aduh, saudara. Ampuni aku Tuhan. Aduh. Orang Kristen. Jadi terus terang, sekarang saya harus berhati-hati karena saya berdiri di depan mimbar di hadapan banyak orang. Karena tanpa sadar saya bukan fokus untuk menyampaikan firman. Akhirnya saya berusaha mengimpress orang.
dengan khotbah saya. Saudara yang berdiri di depan sini harus hati-hati, oke? Kita harus 2 kali lebih hati-hati daripada yang duduk di situ. Kalau duduk di situ sih cuma nyaut doang, saudara. Cuma nyaut depan belakang doang. Yang berdiri di sini yang harus hati-hati ini, saudara. Ini bahayanya besar berdiri di sini, saudara. Ya. Nanti akan nyata dalam penghakiman tatah putih Kristus, saudara-saudara. Jadi kita harus hati-hati, khususnya yang berdiri di depan sini. Ya, ayo kita mulai fokus. Sasaran kita cuma satu, supaya Kristus yang ada di dalam bisa keluar, terekspresi keluar. Semua pengajaran yang diberikan dalam KTB bertujuan untuk itu. Semua yang saya sampaikan di depan sini sekarang bertujuan untuk itu. Saya mau berkata seperti Rasul Paulus berkata, saya berdoa berulang-ulang, Tuhan, aku nggak mau tahu apa-apa. Aku nggak mau tahu apa-apa tentang jemaat, aku nggak mau tahu apa-apa tentang pengajaran di luar sana, aku nggak mau tahu apa-apa tentang apapun juga. Aku hanya mau tahu satu, Yesus Kristus yang ada di dalamku harus terekspresi keluar dari hidupku. Itu tujuanku dan itu seharusnya juga menjadi tujuanmu. Selama Kristus belum terekspresi dari hidup kita, kita nggak mau puas, saudara-saudara. Kita nggak mau puas, saudara. Meskipun kita sudah kaya, karena selama ini kalau kita sudah kaya, kita sudah puas, kita merasa sudah diberkati. Berkat bukan ukurannya, Kristuslah ukurannya. Mujizat bukan ukurannya, Kristuslah ukurannya. Saya tidak mau hidup saya, mungkin saya bisa melakukan mujizat tapi Kristus tidak terekspresi. Lebih baik saya mengekspresikan Kristus tanpa melakukan mujizat daripada saya melakukan mujizat tapi tidak mengekspresikan Kristus. Tapi saya percaya ketika saya terus mengekspresikan Kristus, mujizat dengan sendirinya akan terjadi begitu saja. Mujizat akan terjadi dengan sendirinya. Bahkan tanpa saya perlu paksa-paksa di dalam doa. Mujizat akan terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja. Haleluya. Ayo kita fokus kepada satu sasaran. Sasaran pertama dalam ekonomi Allah sudah tercapai, sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sepenuhnya. Dan sekarang Yesus Kristus, seluruh sifat ilahi dan insaninya. Saya sedang berbicara tentang Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri Yesus Kristus ada sifat ilahinya, ada keilahiannya, ada keinsaniannya, ada kehidupannya sebagai manusia selama 33,5 tahun. Dia sudah mengalami semua penderitaan yang pernah dialami oleh dunia ini, sampai penderitaan yang paling terkutuk dia alami, yaitu mati di kayu salib, disiksa sebelum sampai disalib. Jadi itu sebabnya Alkitab berkata, dia bisa menjadi imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan kita, yang mengerti pencobaan-pencobaan yang kita alami, karena dia pernah menjadi manusia seperti kita, saudara-saudara. Dan Kristus itu dia juga mengalami kematian, dia pernah turun ke dalam maut, mengalahkan maut, saudara-saudara. Dan Kristus yang mati itu juga bukan sekedar mati, tapi juga bangkit. Dan Kristus yang bangkit itu juga adalah Kristus yang naik ke sorga. Dan Kristus yang naik ke sorga itu adalah Kristus yang dipermuliakan. Ketika dia naik ke sorga, Kristus dipermuliakan. Dia menjadi di atas segala-galanya. Dia menjadi di dalam semua. Dan semua pemerintahan, penguasa, kerajaan, setiap nama yang dapat disebut di atas muka bumi ini, bahkan dimanapun juga, semuanya bertekuk lutut di bawah Kristus Yesus. Dan Kristus yang seperti itulah yang dibawa oleh Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Oh, Allah yang besar ada di dalam diri saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, Roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Saya harap saudara menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Dan ayo, semua makhluk menantikan saat Kristus dinyatakan, saat Kristus diekspresikan lewat kita semuanya. Dan saya berharap penantian seluruh makhluk itu
tidak akan lama lagi. Karena ada sebuah gereja, ada sekelompok umat yang mendengar tentang rencana Allah, yang mendengar tentang sasaran ekonomi Allah, dan menangkap itu dalam rohnya, dan mau mencapai sasaran itu bersama-sama. Ayo jemaat Tuhan, tugas kita sebagai gereja, dalam kehidupan gereja kita, kita harus mengekspresikan Kristus menjadi sasaran hidup kita. Sasaran hidup kita bukan diberkati oleh Tuhan. Sasaran hidup kita bukan melihat mujizat Tuhan. Sasaran hidup kita mau mengekspresikan Kristus, menyatakan Kristus yang sudah ada di dalam kita, supaya dunia melihat Kristus di dalam kita, sehingga akhirnya dunia mengakui bahwa kita adalah murid Kristus. Hanya dengan jalan demikian, saya ulangi, hanya dengan jalan demikian Allah dipermuliakan. Maafkan kalau saya harus ngomong terus terang, saudara nggak bisa memuliakan Allah dengan cara yang lain. Hanya satu cara nama Allah bisa dipermuliakan, yaitu jika engkau berbuah banyak. Artinya jika Kristus keluar lebih banyak dari hidup saudara, baru nama Allah bisa dipermuliakan. Nama Allah tidak dipermuliakan ketika engkau diberkati. Nama Allah tidak dipermuliakan ketika engkau disembuhkan. Nama Allah dipermuliakan ketika Kristus keluar dari hidup saudara. Dengan cara itulah nama Allah akan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Ku ingin memuliakan namamu ya Yesusku, supaya kita semua fokus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Ku ingin memuliakan namamu ya Bapakku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia. Dengan sungguh-sungguh ayo kita katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Memuliakan namamu ya Bapakku. Oh haleluya. Dengan mengekspresikan Kristus dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menerangi dunia. Lebih sungguh lagi katakan, ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan namamu ya Bapakku. Amin, amin. Haleluya. Oh, dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia. Saudara, saya percaya Tuhan ingin mengatakan ini kepada setiap saudara atau kepada beberapa di antara saudara. Ada beberapa saudara yang selama ini engkau selalu fokus pada kebutuhan dan kebutuhan dan kebutuhan. Tapi hari ini Tuhan Yesus berkata kepadamu, jangan fokus pada kebutuhan. Fokus untuk menyelesaikan sasaran ekonomi Allah. Fokus untuk menyelesaikan rencanaku, kata Tuhan. Oh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau fokus untuk mengekspresikan Kristus, maka segala kebutuhanmu akan dihandle oleh Tuhan sendiri. Segala kebutuhanmu akan dicukupi oleh Tuhan sendiri. Dan saya percaya orang yang mengekspresikan Kristus tidak akan mengalami kekurangan apapun yang baik dalam hidupnya.
Allah akan mencukupi semua kebutuhanmu. Fokus saja pada Kristus, tinggal dalam Kristus, supaya engkau bisa memanifestasikan Kristus bersama-sama. Ku ingin memuliakan nama-Mu, ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia. Mari angkat tanganmu, saya berdoa buat saudara Bapa di dalam surga. Kami semua setiap jemaat-Mu pada hari ini bersatu hati datang kepada Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan, dan kami telah menangkap dalam roh kami mengenai sasaran ekonomi Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri kepada kami, dan untuk kami mengekspresikan Allah lewat hidup kami. Oh Tuhan, Kau telah mencapai sasaran ekonomi Allah yang pertama, yaitu Kristus telah ada di dalam kami. Kristus di dalam kami adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Tapi kami mau Tuhan, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan menjadi kenyataan kemuliaan bagi kami. Kami mau mengekspresikan Kristus lewat hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa kami tidak bisa mengekspresikan Kristus lewat hidup kami dengan usaha kami sendiri, dengan pekerjaan kami sendiri, dengan berdoa sendiri, dengan pekerjaan baik sendiri, dengan ketaatan sendiri. Oh Tuhan, kami tidak bisa Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan, seperti Paulus, kami tidak tahu apa itu sabar, kami tidak tahu apa itu lembut, kami tidak tahu apa itu buah roh, kami tidak tahu apa itu pelayanan, kami tidak tahu apa itu kebajikan. Kami hanya mau tahu Kristus. Yesus yang tinggal di dalam kami akan terekspresi secara otomatis lewat hidup kami ketika kami terus menyerap kehidupan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Engkaulah kehidupanku. Haleluya, Engkaulah kehidupanku. Haleluya, Engkaulah kehidupanku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta. Yang selalu memancar di hatiku, yang terus mengalir sampai kekekalan, sampai kekekalan. Sumber kehidupan dan kekuatan, Yesus, Kaulah segalaku. Tak ingin yang lain selain diri. Kau sumber air kehidupanku, Kau sumber air kehidupan, Yesus yang ku cinta. Yang selalu memancar di hatiku, yang selalu memancar di hatiku, yang terus mengalir sampai kekekalan, sampai kekekalan. Yesus, Kau sumber hayatku, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain diri. Yesus, Kau sumber hayatku, Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain diri-Mu.
Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber hayat kami. Dan kami percaya dengan hayat Kristus kami bisa menghadapi hidup ini, dan kami bisa mengalahkan semuanya Tuhan. Dan dengan hayat Kristus kami diselamatkan dari hari ke hari Tuhan. Kaulah yang menyelamatkan kami Tuhan dengan hayat-Mu, dengan hidup-Mu Tuhan. Dan hidup-Mu cukup bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, kami menerima Engkau, kami mengakui Engkau sebagai kehidupan kami. Engkaulah kehidupan kami satu-satunya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah semua unsur yang kami butuhkan untuk kami bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Terima kasih Tuhan, bekerjalah di dalam kami. Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam kami Tuhan, menyuplaikan hayat Kristus di dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, oh kuasai hidup kami sepenuhnya Tuhan. Baptis kami di dalam Roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar menikmati Kristus sebagai hayat kami, sebagai kelimpahan bagi kami, sebagai segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu sasaran hidup kami sekarang, yaitu mengekspresikan Kristus lewat kehidupan kami. Dan kami tidak akan puas sampai sasaran itu tercapai. Oh Roh Kudus, tolong kami, bekerja di dalam kami, merampungkan seluruh rencana Allah di dalam hidup kami untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita yang telah menerima firman dan anugerahnya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa firman ini benar-benar meresap dalam hati saudara, ditangkap dalam roh saudara, dan akan benar-benar menjadi segalanya dalam hidup kita. Inilah sasaran hidup kita sepenuhnya. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat siang yang di rumah. Tuhan memberkati saudara semua. God bless you all.